Adik-adik, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat pada bangun datar ya. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa berdoa. Disimak baik-baik ya penjelasan kakak. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama kita harus mengenal bangun datar itu apa. Yang kedua kita mempelajari tentang sifat-sifat persegi panjang, sifat-sifat persegi dan sifat-sifat segitiga. Oke, kita masuk ke bahasan pertama yaitu mengenal bangun datar. Jadi bangun datar itu apa sih? Jadi bangun datar itu adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang dia mempunyai keliling dan luas. Nah, keliling dan luas ini kemarin sudah kita pelajari ya adik-adik. Nah, jadi ini maksudnya bangun datar itu disusun sama titik dan garis. Dia ngebentuk suatu bangun dua dimensi. Bangun dua dimensi itu contohnya seperti lukisan. Oke? Nah, ini jenis-jenis bangun datar. Jadi bangun datar itu yang pertama nih, ada bujur sangkar atau yang kita kenal kemarin itu persegi panjang ya. Kemudian ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada trapesium yang bentuknya seperti atap rumah. Kemudian ada segitiga yang udah kita pelajari kemarin, ada belah ketupat. Adik-adik pernah makan ketupat kan? Bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada layang-layang yang biasa adik-adik mainkan. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini seperti roda yang ada di kendaraan, di motor atau di mobil. Nah, yang pertama kita masuk ke persegi panjang dulu. Nah, adik-adik coba perhatikan benda sekitar. Benda-benda di sekitar kita itu banyak yang memiliki bentuk-bentuk bangun datar. Contohnya ini ada pintu. Nah, kemudian ada juga uang. Nah, kemudian bagaimana sih sifat-sifat dari persegi panjang? Yang pertama, persegi panjang itu punya 4 sisi dan 4 sudut. Terus, garis A, B, B, C, C, D, dan AD ini merupakan sisi. Jadi, garis-garis tersebut ini namanya sisi ya adik-adik. Nah, sisi yang berhadapan ini punya panjang yang sama besar. Contohnya nih, garis AD sama BC. Mereka kan berhadapan ya, saling berhadapan. Maka, panjangnya itu sama. Kalau di sini 5, maka di sini 5. Terus ada juga AB sama DC, kan mereka berhadapan. Berarti panjangnya itu juga sama. Kemudian sisi yang panjang disebut panjang dan sisi yang pendek disebut lebar. Jadi adik-adik perhatikan, sisi yang ini kan panjang dan yang ini lebih pendek dari sisi yang ini. Maka sisi yang lebih panjang kita biasa sebut dengan panjang atau diberi lambang P, dan yang lebih pendek ini biasa disebut lebar atau diberi lambang L. Kemudian si persegi panjang ini punya sudut juga. Nah, sudut ini nanti akan kita pelajari setelah bahasan ini adik-adik. Jadi sudut dari persegi panjang itu ada sudut A, nih sudut ini, sudut B, sudut C, dan sudut D, di mana setiap sudut ini memiliki sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Nah, kemudian masuk ke pokok bahasan kedua yaitu persegi. Nah, contoh benda-benda yang berbentuk persegi ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Itu ada jam. Sebenarnya jam ini bentuknya berbagai macam ya, ada lingkaran, ada berbagai macam karakter, cuman di sini kakak ambil salah satu contohnya. Jadi jam berbentuk persegi. Nah, adik-adik pernah kan main monopoli atau ular tangga. Nah, atau catur seperti ini. Ini bentuknya persegi. Nah, kemudian sifat dari persegi ini sebenarnya sama persegi panjang. Yang membedakan hanya ukurannya. Oke, kalau persegi panjang tadi yang udah kita bahas itu memiliki ukuran yang berbeda, yaitu ada ukuran panjang dan ada ukuran lebar. Nah, kalau persegi ini dia punya ukuran yang sama. Jadi kita bahas ke sifat yang pertama dulu. Jadi persegi ini memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, tadi udah kakak bilang dia punya 4 sisi sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Jadi kalau di sini 2, maka di sini 2, di sini 2, dan di sini 2. Seperti itu. Nah, dia juga punya 4 sudut sama besar. Sudut ini, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dimana bentuknya itu juga sama besar dan berbentuk siku-siku seperti pada persegi tadi. Oke? Nah, lanjut ke segitiga. Nah, contoh segitiga ini adik-adik pernah melihat tenda kan di TV atau adik-adik pernah berkemah. Nah, coba adik-adik lihat bagian ini, bagian depannya. Nah, bagian ini merupakan bentuk dari segitiga. Oke? Nah,
segitiga itu bangun yang memiliki 3 sisi. Oke, jadi ini ada 3 sisi ya, 1, 2, dan 3. Nah, segitiga ini punya jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada segitiga sama kaki, kemudian ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang atau segitiga siku-siku. Jadi yang pertama ke segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki ini dia yang mempunyai 2 sisi sama panjang. Nih, sisi AB dan sisi AC, dan punya 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut ini, sudut B, dan sudut C. Oke, lanjut ke segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti sisinya sama semua, jadi dia punya 3 sisi sama panjang, yaitu sisi AB, BC, dan sisi AC. Kalau di sini 10, maka di sini 10 dan di sini 10. Kemudian sudutnya juga sama semua, berarti sudut di sini sama dengan sudut di sini sama dengan sudut di sini. Oke, kalau yang tadi kan dua sisi sejajar ya, dua sisi sejajar, sisi AB sama dengan sisi AC. Panjangnya itu harus sama. Jadi kalau di sini 3, di sini juga 3. Tapi di sini nggak harus 3 karena dia yang samanya itu adalah 2 sisi ini saja. Kemudian ada segitiga siku-siku. Nah, jadi segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya ini ada di B ini ya. Nah, tadi yang terakhir ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang yang ini bentuknya ini benar-benar sembarang. Jadi misalnya di sini 10, di sini 8, di sini 3 itu. Oke? Nah, kemudian sudah selesai. Gimana adik-adik setelah memperhatikan penjelasan? Apakah adik-adik mengerti? Jika mengerti atau memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan ya.